Shalom adik-adik, dimanapun adik-adik berada, papa mama yang hari ini beribadah di rumah. Hari ini kita akan beribadah sekolah minggu King Kids GKKI Bandung secara online. Berikut tata cara ibadah sekolah minggu hari ini. Yang pertama, ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Ibadah dapat diakses di channel YouTube GKKI Bandung Komunitas Pengharapan Baru. Yang kedua, ajak anak untuk berdoa dan mengucap syukur sebelum ibadah online berlangsung. Yang ketiga, ajak anak untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik sesuai dengan arahan yang dilakukan oleh kakak pembina. Yang keempat, ingat anak melihat teladan kita. Jadi orang tua harus mengikuti ibadah sekolah minggu dengan antusias ya. Yang kelima, bantu anak-anak untuk merenungkan firman Tuhan. Papa mama harus membacakan firman untuk anak-anaknya ya. Yang keenam, akhirnya tanyakan nilai atau pesan apakah yang anak dapatkan dari materi ibadah sekolah minggu hari ini. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memuji Tuhan dan kakak akan ingatkan kita tentang yel-yel kita. Nah, kalau kakak bilang King Kids, adik-adik jawabnya dahsyat, dahsyat, dahsyat. Sekali lagi ikut kakak ya. King Kids, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Nah, kita akan naikkan pujian, yaitu satu, Kasih Yesus Manis dan Indah. Sekali lagi ya, kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh kasih Yesus. Saatnya kita akan menaikkan pujian satu lagi, yaitu berani tampil beda. Kita akan berani tampil beda untuk Yesus. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai berani tampil beda saat iblis menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Firman-Nya teguhkanku.
rohani tampil beda. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Shalom adik-adik. Shalom. Berjumpa kembali dalam ibadah King's Kids hari ini bersama dengan Kak Yusuf dan juga Kak Alius. Kita akan memimpin adik-adik dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk ikutin Kak Yusuf berdoa bersama. Yuk lipat tangannya, kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih jika hari ini jika hari ini kami dapat beribadah. kami dapat beribadah. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Sucikan hati kami, Sucikanlah hati kami, sucikan pikiran kami, sucikanlah pikiran kami, sucikan telinga kami sucikanlah telinga kami untuk mendengarkan suara-Mu. untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, Kak Alius baca firman Tuhan dari kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis.
Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Adik-adik, tadi Kak Ali sudah bacain firman nih buat kita. Sekarang Kak Yesus mau cerita nih tentang bagaimana Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Kak Alius, Tuhan Yesus tuh dicobai di mana sih? Di padang gurun. Di padang gurun. Iya. Di padang gurun, panas dong ya? Ya panas. Oh, panas sekali adik-adik. Kira-kira waktu itu iblis meminta apa sih sama Tuhan Yesus? Yang pertama, Iblis meminta Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. mengubah batu menjadi roti. Bisa ya? Bisa juga. Oh, tetapi waktu itu Tuhan Yesus jawabnya apa sih? Jawabnya kepada iblis, Uh-uh. manusia hidup bukan dari roti saja, Mm. tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Adik-adik nih, waktu iblis mencobai Tuhan Yesus dan disuruh untuk mengubah batu menjadi roti, Tuhan Yesus jawabnya, manusia itu bukan hidup dari roti saja, ya, tetapi dari setiap firman Allah. Adik-adik tahu nggak? Mungkin kita bisa ngemil, ya, kenyang. Kalau Iya. ngemil kenyang Kak Alis ya. Kenyang. Makan nasi ke, Kenyang, ya, makan gorengan ke, kenyang. kenyang, tapi hanya mengenyangkan tubuh kita saja. Kita makan makin gendut, ya kan? Kita makan makin tembem, ya kan? Kita makan makin susah berjalan karena lemak kita semakin banyak. Tetapi manusia bukan hidup dari roti saja loh adik-adik, tetapi dari setiap Firman firman. Karena firman Allah berapa dari di mana sih Kak Alius firman Allah itu? di Matius 4 ayat 3. Ya, kita bisa baca firman di mana sih Kak Alius? Di Alkitab. Di Alkitab. Jadi kita bukan hanya sekedar makan secara jasmani, tapi kita juga makan secara Rohani. rohani adik-adik lewat pembacaan firman Tuhan. Jadi adik-adik ini kalau ingin dapat kemenangan, yang pertama harus sering baca firman Tuhan. Sudah sampai mana nih baca firmannya? Kak Alius, terakhir baca Alkitab sampai mana nih? Sampai kitab 1 Korintus. 1 Korintus, Kak Alius. Kak Yesus sudah membaca Alkitab, sudah sampai Yakobus hari ini. Berarti adik-adik kalau ingin dapat kemenangan daripada Tuhan, adik-adik yang pertama harus rajin baca Alkitab. Alkitab dong. Oke adik-adik, selanjutnya apa sih? Bagaimana sih iblis mencobai Tuhan Yesus yang kedua? Kak Ali, iblis mencobai Tuhan Yesus apalagi sih Kak Ali? Iblis meminta Yesus sujud menyembah iblis. Oh gitu ya? Iya. Ya ampun, emang nih si iblis tuh selalu membuat kita suka kepada si iblis. Ya, iblis tuh selalu menawarkan apa sih Kak Ali waktu itu dicobainya? Untuk menawari tentang kerajaan dunia. Kerajaan dunia. Iya. Yang isinya apa sih Kak Ali? Isinya seperti televisi, Oh, mobil, oh gitu ya. semuanya. Yang buat kita megah ya? Iya. Yang membuat kita sombong ya? Iya, yang membuat kita sombong. Oh itu adik-adik, dunia iblis itu selalu menawarkan dunia. Kalau adik-adik suka nonton kartun, suka main game, setiap hari kurang baca firman, dan iblis itu selalu menawarkan sesuatu hal yang menyenangkan buat kita, sehingga membuat kita jadi Sombong. sombong tuh. Iblis itu sombong, tau nggak adik-adik? Ya, masa si iblis ingin jadi seperti Allah? Ya, masa si iblis mencobai Tuhan sendiri? Ya, jadi adik-adik, janganlah kita memiliki hidup yang semakin hari semakin sama seperti dunia, tetapi sama seperti siapa sih Kalius? Sama seperti Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus. Jadi walaupun dunia ini menawarkan apapun, kita harus tetap mencintai siapa sih Kalius? Tuhan Yesus. Tetap mengasihi siapa sih Kalius? Tuhan Yesus. Tetap mengasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menang dari apa Kalius? Dari pencobaan. Pencobaan tuh. Kalau adik-adik semakin hari mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, kita akan menang dari apa Kalius? Pencobaan. Ya, jadi kita akan menang dari pencobaan. Jadi adik-adik, firman Tuhan itu adalah pedang yang bermata dua. Dia juga adalah seperti shield atau tameng atau penangkis ketika ada
Jadi dapat mengubahkan, firman itu dapat membuat kita bertahan di masa-masa yang susah. Ketika iblis mencobai adik-adik dan mencobai kakak-kakak yang sedang di depan ini. Jadi adik-adik, bagaimana sih Kak Alius Tuhan Yesus bisa menang menghadapi si iblis? Tadi yang pertama apa sih Kak Alius? Yesus menggunakan firman. Menggunakan firman. Jadi harus menggunakan firman. Ya, jadi kalau ada iblis menggodai, adik-adik harus menggunakan firman. Ya, karena roh yang ada di dalam adik-adik jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Itu. Terus yang kedua nih Kak Alius nih, menurut Kak Alius nih, iblis itu masih bisa menggodai kita nggak sih, menjatuhkan kita nggak sih? Masih ya, Masih bisa ya. masih bisa. Maka dari itu kita harus ngapain sih biar kita nggak jatuh, terus kita nggak suka berbuat dosa, mungkin berbohong, mencuri, tidak menghormati orang tua. Kita harus ngapain sih kali biar kita bisa menang? Kita harus berdoa, Berdoa. Terus apa lagi kali selain berdoa? baca firman Tuhan, Baca firman Tuhan. Terus apa lagi kali? mengasihi. Mengasihi. Jadi kalau adik-adik sudah mau jatuh dalam dosa, langsung berdoa, Tuhan ampuni aku. Ya, kalau misalnya adik-adik membenci orang tua, adik-adik harus membaca Alkitab, karena di Alkitab ada dikatakan hormatilah ayah dan Ibumu. ibumu. Tuh. Jadi kalau hari-hari ini adik-adik mungkin marah sama orang tua, mungkin jengkel sama orang tua, Alkitab mengatakan hormatilah ayah dan ibumu. Dan adik-adik harus mengasihi juga, karena Tuhan Yesus berkata, apa ada kali kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap Hatimu. dan kasihilah sesamamu Manusia. Jadi adik-adik harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, sehingga kita beroleh kemenangan di dalam Tuhan. Jadi adik-adik, Kak Yusuf dan Kak Ali mengajak supaya kita seperti Tuhan Yesus menang dari Cobaan. dengan apa? Membaca firman, Tuhan. dengan memperkatakan firman Tuhan. Tuhan, sehingga kita menang dari setiap pencobaan. Adik-adik siap menerima kemenangan dari Tuhan? Amin. Amin. Siap, katakan siap. Ya, adik-adik ikutin Kak Yusuf ya. Aku berkemenangan berkemenangan di dalam di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana Tuhan Yesus menang dalam pencobaan iblis. Tuhan Yesus, ajarlah kami supaya kami berdoa, membaca firman Tuhan, supaya kami tidak terpengaruh dalam godaan iblis. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana Tuhan Yesus menang dalam pencobaan iblis. Tuhan Yesus, ajarlah kami supaya kami berdoa, membaca firman Tuhan, supaya kami tidak terpengaruh dalam godaan iblis. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.